Semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung Anda melihat video ini pada kapan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Nurhayati dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 15. MPLS, pasti tahu dong, siapa sih yang gak tahu MPLS? Masa aku kelas 7 SMP, pertama kali aku MPLS, dan pertama kali juga itu deg-degan banget. Pas itu temanku bilang, kakak OSIS MPLS itu galak-galak loh. Terus aku bilang, masa sih? Enggak deh. Terus temanku bilang, nggak percayaan nanti coba aja lihat. Saat itu hari pertama MPLS, ternyata kalau OSISnya nggak segalak itu kok. Mungkin pernah marah-marah, tapi itu kan kesalahan murid yang lain yang buat salah, makanya dia marah. Nah, jarak dari rumah aku ke sekolah itu jaraknya 15 km ada. Aku hari pertama dan kedua MPLS diantar jemput mamaku, tapi hari ketiganya pas pulang aku dibiarin mamaku. Kata mamaku bilang gini, kamu pulang sendiri, mama nggak selalu bisa antar jemput kamu. Terus aku bilang, ya udah deh, aku pulang naik angkot bersama temanku. Aku sampai di gerbang SMP, di luar gerbang SMP akan pulang, sudah ada angkot berjejeran. Aku bingung memilih angkot yang mana. Akhirnya aku memilih angkot yang paling depan. Aku dan temanku gak tanya dulu gitu, ini angkot arah jurusan itu kan ke Tegal kan, gak tanya gitu, malah langsung naik aja. Sosokan banget kan, angkotnya jalan. Nah, sampai di mana jalannya harusnya rumah kita itu lurus, angkot itu belok gitu. Terus ada salah satu anak yang bilang, ini gimana? Terus yang serba tahu jalan bilang gini, kesini bisa deh lewat jalan rumah aku, jalan 2 gitu. Terus aku pikir-pikir, emang ada ya angkot yang lewat jalan 2? Enggak sih, enggak ada. Tapi ya udahlah, aku nggak tahu jalan gitu. Terus ada yang bilang, yang nggak tahu jalan nyimak. Nah, teman yang tahu jalannya katanya jalan ini lewat rumah aku gitu. Kata dia itu nanti habis ini angkot ini pasti belok nih, soalnya belok itu lewat rumah aku. Ternyata angkotnya lurus gitu. Terus aku tanya dong, ini gimana? Ini angkotnya lurus, nggak belok, ini jalan lewat mana? Terus temanku bilang, aku juga nggak tahu ini kemana. Ini gimana kita? Habis itu kan ada salah satu yang kiri pak, yang turun gitu dari angkot. Habis itu kita beraniin tanya, pak ini ke jurusan Tegal kan pak? Terus dia bilang, ini enggak jurusan Tegal, ini Lengkong gitu. Habis itu kita panik dong, akhirnya, pak kita mau ke Tegal gimana pak? Terus kata bapaknya tuh gini, kalian salah angkot, tadinya tuh milihnya yang kuning semua, yang gak ada ungu-ungunya. Nah angkot itu tuh kuning tapi ada ungunya di atasnya gitu. Habis itu akhirnya kita turun dong. Terus kata bapak angkotnya, gak usah bayar deh, gak apa-apa, nanti kalian cari aja angkotnya yang kayak bapak tapi arahnya ke sana gitu. Kita mutusin buat jalan karena emang gak ada angkot di situ. Udah ditunggu lama banget sampai temen aku mau nangis. Ya, temenku sampai nangis, sampai netesin air mata. Nah pas itu tuh emang gak ada yang lihat, tapi aku lihat. Terus ada yang lihat lagi temenku, terus dia bilang gini, kamu nangis ya? Terus yang nangis itu gini, ngelapin air mata, enggak, siapa yang nangis, gini doang nangis, padahal sini nangis. Akhirnya kita jalan kaki lama banget, ngeluh banget di situ emang. Di situ sampai pada akhirnya ada angkot. Untung banget ada angkot lewat. Terus kita tanya dong,
walaupun kita tahu kayaknya itu bakal ke Tegal, kita tanya dulu, Pak ini mau ke Tegal kan? Akhirnya jawab iya mau ke Tegal gitu. Akhirnya kita naik, kayak alhamdulillah banget ketemu akhirnya. Habis itu udah deh kita pulang dengan selamat. Enggak sih, itu panik dulu, pertama panik, mana pas itu ada badut. Untung temenku nggak ada yang takut badut. Setelah nemuin angkot, akhirnya kita bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Saran dari cerita ini itu, kalau kalian nggak tahu apapun, kalian itu harus nanya ke orang yang tahu atau nanya ke orang yang lewat. Barangkali orang itu tahu, jangan diem aja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.